Jadi negara kita ini jangan dibodoh-bodohi lagi. Dia kirain kita ini masih bodoh. Yang kedua, larangan ekspor tetap kita lakukan. Kalau mau bawa kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh, kita nggak boleh? Yang benar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Zino Television Indonesia kali ini mengangkat yang bahaya dan membuat marah para pejabat tanah air, terutama Bahlil Lahadalia. Ia menyampaikan bahwa akan kita lawan, dan tontonlah, tonton. Jadi negara kita ini jangan dibodoh-bodohi lagi. Dia kirain kita ini masih bodoh. Yang kedua, larangan ekspor tetap kita lakukan. Kalau mau bawa kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh, kita nggak boleh? Yang benar aja. Masih banyak, sekalipun ini hari libur, tapi teman-teman bisa hadir bersama-sama kami di sini dalam menyampaikan sesi konferensi pers terkait dengan hilirisasi yang dikaitkan dengan kedaulatan bangsa. Khususnya kami dari Kementerian Investasi mengkaji terhadap beberapa ringkasan laporan yang disampaikan oleh IMF ke media. Teman-teman semua, yang pertama kami mengapresiasi IMF dalam memberikan pandangan penilaian terhadap pertumbuhan makroekonomi kita. Itu artinya apa? Mereka sangat detail, secara kontinu, fokus untuk mengikuti perkembangan pertumbuhan ekonomi domestik kita maupun peluang dan tantangan bagi negara kita ke depan. Namun, saya harus menjelaskan secara detail dan penuh dengan data dalam perspektif untuk menanggapi hasil laporan dari IMF tersebut. Yang pertama, IMF mengakui bahwa pertumbuhan kita di atas 5%. Yang kedua, IMF juga mengakui dan mengapresiasi bahwa inflasi kita di bawah 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan dan inflasi salah satu terbaik di antara negara-negara G20. Tapi juga IMF mengatakan bahwa kita dalam mengelola keuangan negara kita, itu defisit kita kembalikan ke bawah 3% 1 tahun lebih cepat. Artinya IMF melihat bahwa ini sebuah hal positif dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, IMF juga dalam siaran persnya itu mengakui bahwa FDI ke Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Dan di tahun 2023 dalam analisa IMF itu tumbuh sekitar 19%. Nah, yang ketiga nih masalahnya nih, standar ganda ini IMF ini. Yang ketiga, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara, dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. Saya ingin menjelaskan satu persatu terhadap sanggahan dari pemikiran IMF ini, bahwa pemikiran dia ini keliru besar. Yang pertama,
bahwa untuk FDI kita itu betul akan tumbuh sekitar 19% ke atas. Bahkan di kuartal pertama itu ada datanya, tolong dilihat, itu tumbuh 20% lebih FDI kita. Dan FDI ini di luar hulu migas, di luar sektor keuangan. Ini adalah sebuah kepercayaan publik global kepada Indonesia dalam menerapkan berbagai kebijakan ekonominya, termasuk dalam melakukan reform terhadap berbagai regulasi yang memperlambat proses investasi. Dan kepercayaan kepada pemerintah. Jadi, mohon maaf teman-teman, sekalipun kita sekarang sudah masuk di tahun politik, trust global kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo itu sangat kuat sekali. Saya baru balik dari Amerika soalnya. Yang kedua, IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia benar rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022. Aksi pembohongan kalangan Barat dan IMF kali ini membuat kita juga perang, bukan hanya Bahlil. Karena itu saudara, tak ada kata lain, kita akan lawan dan negara kita harus maju dan terus maju. Ayo ikuti terus. Setelah daya upaya Uni Eropa angus dan habis, kini IMF kembali menghadang negara kita. 2022 itu hampir 30 bilion US dollar, 10 kali lipat. Teman-teman tahu nggak? 2016-2017 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu 18 bilion US dollar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas, tapi sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi. Di tahun 2022, defisit neraca perdagangan kita dengan China itu hanya 1,5 bilion US dollar. Dan di kuartal pertama, di 2023, itu kita sudah surplus 1 bilion US dollar. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur gitu. Yang kedua, dengan hasil hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini. Dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi surplus. Ini akibat apa? Hilirisasi. Yang berikut, nilai tambah. Katanya pendapatan negara nggak dapat. Tahu nggak teman-teman? 2021-2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu pendapatan negara tercapai tambah atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Republik Indonesia. Dan tidak hanya berbicara tentang pendapatan negara, akibat hilirisasi itu terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, terutama kepada daerah-daerah penghasil dari komoditas bahan baku. Kita ambil contoh Maluku Utara. Dulu sebelum ada hilirisasi kan ada Antam di situ. Antam mengambil bahan bakunya aja tanpa bangun smelter di sana. Pertumbuhan ekonominya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di atas pertumbuhan ekonomi nasional 19%, bahkan dalam tahun kemarin sampai dengan 27%. Lapangan pekerjaan tercipta. Di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ekonominya semua di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 8%, 9%. Jadi sangatlah tidak rasional, bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara. Dalam konteks pajak ekspor komoditas, iya. Tetapi yang harus kita lihat adalah komoditas kita ketika kita membangun hilirisasi itu akan menghasilkan pendapatan PPh badan, PPN, kemudian PPh pasal 21 dari tenaga kerja. Dan harus dilihat bahwa hilirisasi itu bukan hanya pada konteks untuk menciptakan nilai tambah, tapi hilirisasi itu dilihat sebagai bentuk kedaulatan bangsa. Jadi kalau ada siapapun
yang mencoba untuk mengatakan hilirisasi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu, termasuk kita dalam negeri. Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita itu akan digores oleh siapapun, dan saya pikir ini harus kita lawan. Cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Yang kedua, menyangkut dengan persoalan merugikan negara lain. Ya, emang saya mau tanya ya, waktu negara kita rugi, negara lain memikirkan kita. Aku mau kasih tahu sama teman-teman, kita pernah punya sejarah panjang, ya, tentang IMF. Tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, yang merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF. Dia merekomendasikan pertama, industri-industri kita ditutup. Contoh, Dirgantara. Bansos-bansos ditutup. Akhirnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Bunga kredit dinaikkan, hampir semua pengusaha kolaps. Kredit-kredit macet, asetnya diambil. Apa yang terjadi? Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi. Di tahun yang sama, Malaysia menolak rekomendasi IMF. Jadi malah justru saya menanyakan, apa maksud dari IMF menyampaikan ini? Dia ini, saran saya ditulis baik-baik ya, dia mendiagnosa aja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Ya, dia nggak usahlah campur-campur ngurus Indonesia. Indonesia ini dia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi udah baik. Dia mengakui neraca perdagangan kita udah baik. Kenapa dia mau bilang ini standar ganda nih menurut saya? Ada apa di balik ini? Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang itu sudah dalam jalan yang benar. Dan kita menghargai mereka, pandangan mereka. Tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan mereka ketika ada satu pemikiran-pemikiran yang lahir dari mereka yang menurut pandangan kita tidak objektif dan tidak tahu tentang arah tujuan negara. Yang tahu tujuan negara ini adalah kita sendiri, pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, bukan negara lain. Yang berikut tentang hilirisasi. Saya kembali kepada hilirisasi, FDI. Kalau teman-teman lihat tentang investasi kita 2019 itu masih lebih banyak kepada sektor jasa. 2019 itu hanya 61 triliun untuk sektor industri. Bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya, Mas Bahlil, kita harus fokus betul untuk membangun industrialisasi di sektor penciptaan nilai tambah lewat pertambangan. Dan teman-teman tahu 2020 kita naikkan, kita balik dari sektor jasa kepada sektor manufaktur. Dan sekarang di 2022 itu sudah mencapai 171 triliun FDI yang masuk di sektor manufaktur. Ini malah saya melihat ada ketakutan dari kelompok tertentu. Ketika Indonesia dalam kondisi yang trennya udah bagus, sudah di jalan yang benar. Ada apa ini maksud mereka? Gitu. Yang berikut menyangkut dengan ekspor bahan baku. Dia merekomendasikan tetap untuk melakukan ekspor. Teman-teman tahu nggak? Eropa dan dunia telah membangun sebuah konsensus tentang pembangunan yang berkelanjutan lewat SDGs. Lingkungan, kemudian lapangan pekerjaan untuk masyarakat, pemberdayaan, dan green. Kalau kita tetap melakukan proses ekspor bahan baku, maka bayangkan berapa puluh juta lagi atau ratusan juta bahan baku kita yang akan kita ekspor
yang ditambang tanpa memperhatikan pengelolaan lingkungan dengan baik? Berapa orang yang lapangan pekerjaannya bisa tidak kita ciptakan dengan baik? Berapa nilai tambah yang hilang akibat rekomendasi ini? Jadi ini menurut saya standar ganda yang dibangun. Di saat bersamaan, negara-negara lain itu melarang ekspor. Seperti apa? Amerika. Dia melarang ekspor semikonduktornya. Dia melarang. Ikuti hingga akhir agar tak gagal paham. Jadi kenapa negara kita yang diusik? Dan menurut saya ini menyangkut wibawa negara. Ini menyangkut kedaulatan negara. Dan dia sudah pernah menjadikan kita sebagai pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita mengikuti dokter yang sudah menjadikan kita dari ruang rawat nginap, dia masukkan kita di ICU? Kawan ini ibarat orang sakit ya, sakit kita yang seharusnya tidak perlu operasi total, dia operasi kita total. Udah begitu operasi, gagal juga operasinya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang nggak terlalu mencerminkan sebuah pandangan yang objektif bagi pembangunan negara kita. Yang berikut, ini IMF ini mungkin lagi tidur. Dia tidak membaca konsensus dari hasil G20. Teman-teman tahu, Indonesia memperkersai untuk bagaimana menggolkan hilirisasi dan kolaborasi UMKM di dalam komunike bersama kepala-kepala negara di G20. Di paragraf 37 bahwa betul waktu kita dibawa ke WTO tentang nikel belum ada itu konsensus di antara negara-negara G20. Tapi kami dari pemerintah Indonesia atas perintah Bapak Presiden memperjuangkan itu untuk dimasukkan dalam keputusan bersama di antara negara G20. Dan itu sudah disetujui bahwa hilirisasi adalah bagian keputusan bersama di paragraf 37 untuk memberikan ruang kepada masing-masing negara mengelola ekonominya, mengelola penciptaan nilai tambahnya dengan keunggulan-keunggulan komparatif di masing-masing negara. Itu sudah ada konsensus. Dan kita meluncurkan namanya Bali Compendium. Bali Compendium itu substansinya adalah kita memberikan ruang kepada masing-masing negara untuk memikirkan, membuat strategi dan melakukan langkah komprehensif dalam rangka pengelolaan sumber daya alamnya untuk meningkatkan nilai tambah di negara masing-masing tanpa harus negara lain intervensi. Itu sudah disepakati. Dan itu perjuangan yang nggak gampang. Jadi menurut saya ini baru bangun tidur ini IMF ini. Dan ini sudah tercatat dalam ANTED. ANTED itu suatu lembaga PBB. Udah clear. Gitu loh. Yang berikut, teman-teman tahu, kita ini kan punya tujuan, negara kita ini kan punya tujuan. Tujuan kita menjadi apa? Sebuah negara berkembang menuju negara maju, itu tidak hanya terlihat dari berapa pendapatan per kapita. No. Itu hanya satu syarat. Tapi syarat yang berikutnya adalah tentang industrialisasi. Jadi tidak mesti pendapatan per kapita sebuah negara tinggi, lalu kemudian dia masuk dalam negara maju. Saya mau kasih contoh. Uni Emirat Arab. Pendapatan per kapita dia 40.000 lebih. Tapi dia tidak termasuk negara maju. Karena dia tidak membangun industrialisasi. Korea, itu pendapatan per kapitanya tidak lebih dari 30.000. Tapi dia masuk dalam kategori negara maju. Kenapa? Karena dia mampu menciptakan nilai tambah dari sebuah proses industrialisasi dan teknologi. Jadi negara kita ini jangan dibodoh-bodohi lagi. Dia kirain kita ini masih bodoh. Gitu loh. Kalau Menteri
yang cuma tahu baca buku, ya mungkin dia bisa gituin. Ini Menteri Pak Jokowi ini di ekonomi semua pelaku, kadang-kadang nggak ada bukunya pun diciptakan sendiri. Jadi mana bisa kita mau ditipu-tipu lagi, gitu. Yang berikut, udah banyak menteri-menteri ini yang merasa betul tentang memiliki bangsa ini secara utuh, gitu. Jadi terakhir dari saya, banyak hal saya bicara hari ini, teman-teman. Dalam sebuah sejarah panjang dari beberapa negara-negara berkembang menjadi negara maju pada ratusan tahun yang lalu, mereka merubah pola. Yang pertama, mereka sangat memahami dan menyadari bahwa untuk menciptakan nilai tambah dan untuk mendorong negara berkembang menjadi negara maju, salah satu instrumennya adalah hilirisasi. Apa itu buktinya? Inggris pada saat abad ke-16 itu dia melarang ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Dan sampai dengan abad 17 seluruh bahan baku tekstil dia yang kuasai. Apa yang terjadi? Negaranya menjadi negara hebat. Tahun 1930 Amerika mempergunakan tarif impor 40%. Supaya apa? Membangun industrinya dalam negeri. China tahun 80-an TKDN-nya dia buat kebijakan 80%. Kita baru 40%-nya udah ribut orang. 80%. Finlandia pada tahun 86 itu dia menerapkan seluruh FDI yang masuk tidak boleh lebih dari 20% sahamnya. Dan negara-negara ini kemudian mereka menjadi negara hebat. Ini sejarah. Apakah kita Indonesia nggak boleh mengikuti jejak mereka? Apakah kita harus ikuti gaya IMF yang menurut saya tidak pantas untuk kita mendengar sebagian ya? Sebagian bagus, dia puji-puji Indonesia juga. Sebagiannya baguslah. Yang nggak bagusnya gue nggak setuju gitu. Gitu loh. Jadi saran saya IMF, kasihlah rekomendasi kepada negara yang lagi gagal, ya. Dan utang kita udah selesai ya sama IMF. Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelumnya. Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY. Itu berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF. Karena menurut kajian mereka juga mengatakan bahwa ini kayak lintah darat ini barang. Gitu loh. Jadi banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa langit meruntuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor tetap kita lakukan. Kalau mau bawa kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh, kita nggak boleh? Yang benar aja. Masa negara ini udah merdeka. Teman-teman tahu bahwa merebut kemerdekaan kita ini tidak seperti Malaysia atau Singapura. Itu pemberian. Kita ini mengorbankan nyawa. Merebut kemerdekaan bukan pemberian, merebut. Banyak yang mati, banyak yang diperkosa, banyak yang kerja rodi. Jangan negara kita sudah merdeka kemudian ada lagi yang mengatur-ngatur. Saya pikir itu investasi yang bertugas untuk mengawal proses investasi, FDI, dan hilirisasi yang dikaitkan dengan tupoksi yang ada pada kami. Terima kasih. Jadi kalau demikianlah hasil jumpa pers yang dilakukan oleh Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia memang seorang menteri yang bertanggung jawab dan paling pantas untuk dijadikan menteri dan menteri. Saya, Indonesia Gino Samsudin Mirsad. Wassalamualaikum warahmatullahi